Pemirsa, selamat malam. Anda menyaksikan Prime Talk Tajam Mendalam bersama saya Rory Asyari. Pemirsa, upaya untuk menggagalkan pembangunan Trans Papua kembali terjadi. Kali ini menewaskan 3 prajurit TNI. Nah, kelompok bersenjata yang diduga bermotif separatis ini kembali menyerang prajurit TNI setelah Desember lalu. Mereka juga menyerang dan juga menewaskan 19 pekerja PT Istaka Karya dan juga 1 prajurit TNI. Nah, 3 prajurit TNI gugur setelah baku tembak dengan kelompok kriminal separatis bersenjata atau KKSB. Mereka yang gugur adalah Serda Mirwaryadin, Serda Yusdin, dan Serda Siswanto, anggota Satgas Nanggala yang bersama personel Polri bertugas mengamankan pembangunan infrastruktur Trans Papua. Nah, menurut Kapendam Papua Kolonel Muhammad Aidi, ketiga prajurit gugur saat mengamankan pergeseran pasukan yang akan mengawal pembangunan jembatan di Kabupaten Duga. Nah, ini merupakan bagian dari Trans Papua yang menghubungkan Wamena dengan Mumugu. Menurut Kapendam, pemirsa, jumlah KKB pada waktu itu cukup besar, yakni sekitar 50 hingga 70 orang, sementara jumlah Satgas Nanggala adalah 25 orang. Diperkirakan selain 3 prajurit TNI yang tewas, 7 sampai dengan 10 anggota KKSB tewas namun langsung dibawa oleh teman-teman KKSB yang lain. Nah, dalam 3 tahun terakhir, apabila Anda ingat, ini merupakan kejadian yang bukan pertama kalinya, ini merupakan kejadian yang kelima kalinya. Di bulan Maret tahun 2016, KKSB menyerang dan menyebabkan 3 pekerja tewas di distrik Sinak, Kabupaten Puncak. Nah, 6 bulan kemudian, serangan kembali terjadi, kali ini di Kabupaten Duga, yang menyebabkan 2 pekerja tewas ditembak. Kalau kita turun ke bagian bawah, pemirsa, di tahun 2017, Anda bisa melihat 1 tahun berselang. Di bulan Desember 2017, 1 pekerja juga tewas ditembak di distrik Mugi, lagi-lagi di Kabupaten Duga. Nah, kemudian di akhir tahun lalu, lagi-lagi di Kabupaten Duga ini yang sangat menggemparkan, ada 19 pekerja tewas dan 1 prajurit TNI yang gugur di distrik yang sama, yakni Yigi di Kabupaten Duga. Informasi awal pada waktu itu ada 31 pekerja tewas, namun kemudian diralat oleh Kapolri dengan menyatakan bahwa 19 pekerja Istaka Karya tewas dan 1 prajurit TNI gugur. Kemudian yang terakhir adalah 3 prajurit TNI gugur yang terjadi kemarin. Nah, meskipun teror serta serangan terus terjadi, namun pembangunan jalur Trans Papua terus dilanjutkan dan tetap dilanjutkan. Bahkan Presiden Joko Widodo menargetkan semuanya tersambung. Sebanyak lebih dari 4.000 km semuanya tersambung di akhir tahun 2019. Nah, ini meskipun belum semua ruas jalan beraspal, namun tersambungnya ruas-ruas jalan ini akan membuka keterisolasian wilayah sehingga mampu mensejahterakan masyarakat Papua. Anda lihat kalau misalnya itu adalah lingkaran merah, ini merupakan pembangunan saat ini yang saat ini sedang dilakukan, yakni di segmen 5. Ini terdiri dari 35 jembatan. 35 jembatan ini dibagi ke 2 kontraktor. Yang pertama adalah PT Brantas Abipraya 21 jembatan dan juga PT Istaka Karya 14 jembatan. Nah, sekali lagi di tahun 2018 telah diselesaikan 369 km, namun di akhir tahun 2019 seluruh jalan sepanjang 4.330 km ini ditargetkan akan tersambung. Nah, pertanyaannya kemudian solusi apa yang bisa dilakukan agar proses pembangunan tetap berlangsung secara aman dan juga lancar tanpa ada gangguan dan juga tuntutan dari sejumlah kelompok di sana yang menginginkan referendum. Apakah patut dituruti? Kami akan membahasnya dengan 2 orang narasumber. Yang pertama adalah Majen TNI Purnawirawan Supyadin, anggota Komisi 1 DPR dari fraksi Nasdem. Pak Supyadin, terima kasih telah datang bersama kami di Prime Talk. Dan saya akan menyapa Pak Lenis Kogoya, staf khusus Presiden bidang Papua yang bergabung bersama kami dari Jayapura, Papua. Pak Lenis, selamat malam. Selamat malam. Selamat malam. Baik, saya akan ke Pak Supyadin terlebih dahulu. Pak Lenis, ini serangan terus terjadi, Pak Supyadin, dalam 3 tahun terakhir sudah 5 kali dan terakhir adalah kemarin yang paling menggemparkan adalah akhir tahun 2018 lalu. Sampai kapan kemudian serangan ini akan terus terjadi? Ya, jadi begini ya. Pertama, saya ingin menyampaikan turut berduka cita ya yang sedalam-dalamnya terhadap 3 prajurit TNI yang gugur. Mudah-mudahan mereka diberikan kekuatan keluarganya dan ini menjadi pelajaran bagi kita semua. Yang kedua, ya kita tahu ini kan yang kita hadapi ini sebenarnya kalau kita mau katakan ini adalah OPM. Ya. Kelompok pemberontak bersenjata. Yang ingin memisahkan diri dari Indonesia. Iya.
Nah, jadi mereka ini adalah generasi yang kesekian, yang relatif muda-muda, kan begitu. Dalam 3 tahun terakhir ini, Mas Asrori, semua terjadi di Nduga. Betul. Ada yang polisi diserang posnya, ada yang TNI. Rata-rata korban itu lebih dari 1 ya, 1, 2, terakhir ini 3. Yang terakhir kemarin Desember sampai dengan 20 orang. Ya, nah itu waktu rakyat itu ya. Ini artinya apa? Sebenarnya kita secara analisa daerah operasi, Nduga itu patut dijadikan target operasi gitu loh. Artinya ada pengerahan kekuatan yang cukup untuk mengatasi itu. Dan kalau kita lihat kejadian kemarin ya, saya melihat ini terkesan kita juga terdadak begitu ya. Karena kita sedang menuju satu titik untuk persiapan pengamanan pasukan yang akan mengamankan jalan. Tapi kemudian kita dihadang dari sebuah titik dan terjadi kontak tembak. Nah, kita 3 gugur dan menurut informasi yang beredar bahwa dari pihak OPM sendiri ada sekitar 7. Pak Supyadin, kalau misalnya Nduga sudah berkali-kali menjadi target serangan atau terjadi serangan di sana, apa yang kemudian harus dilakukan terhadap Nduga ini? Ekstra pengamanan bagi pekerja, ekstra pengamanan yang dilakukan oleh TNI dan juga Polri atau apa, Pak? Jadi dari segi operasi, kita lihat memang mereka ini tidak keluar dari Nduga. Berarti dia sangat terikat sekali kepada Nduga ini. Artinya apa? Kelompok gerilyawan seperti ini ya, saya katakan gerilyawan dan gerombolan ini, mereka memang tidak bisa pisah hidup dari rakyat. Nah, artinya apa? Mereka terikat di situ. Nah, seharusnya Nduga ini setelah sekian 3 tahun ini menjadi daerah operasi mereka, harusnya dijadikan target operasi untuk dihancurkan, kan begitu. Jadi tujuan kita bertempur itu ada 2, Mas Asrori. 1, menghancurkan kekuatan bersenjata mereka. Yang kedua, menghilangkan kemauan mereka untuk bertempur. Baik. Ini yang kedua ini memang tidak mudah. Ini artinya Nduga harus ada operasi militer harus ada di sana. Operasi khusus, menjadi target khusus karena memang 3 tahun ini kita bisa simpulkan menjadi pusat operasi kegiatannya OPM ini. Kami harus jeda terlebih dahulu, nanti kami akan menyapa Pak Lenis dan juga kami akan menyampaikan pernyataan terakhir dari Kolonel Muhammad Aidi terkait dengan perkembangan terbaru di sana. Kami akan segera kembali sesaat lagi. Saya sekarang akan menyapa Pak Lenis Kogoya, staf sus Presiden bidang Papua yang bergabung bersama kami dari Jayapura, Papua. Pak Lenis, siapa sebenarnya dalang di balik rentetan serangan ini? Ya, pertama atas nama Kepala Suku Provinsi Papua, permohonan maaf kepada kejadian ini, permohonan maaf juga kepada bangsa Indonesia dan juga keluarga yang ditinggalkan, dan saya secara khusus juga turut berduka kepada ketiga lawan atau almarhum yang ditinggalkan keluarganya. Mohon maaf. Yang atas nama rakyat Papua, saya minta maaf. Dan saya mau sampaikan ke belakang sedikit bagaimana pergerakannya kelompok-kelompok dibilang kriminal yang sekarang ini. Sejak tahun 2018, sebelum Jokowi jadi presiden, terus itu memang pergerakan pada saat itu di mana-mana sudah berjalan itu terus. Tapi setelah Jokowi jadi presiden, saya selalu didampingi. Mulai jadi kampanye sampai jadi presiden, saya belum pernah melihat kekerasan yang terjadi tahun 2018 saat ini. Dan kejadian-kejadian seperti yang terjadi diduga itu pada saat Pilgub dan pada saat itu terjadi penembakan pesawat dan sebagainya, diduga, khususnya diduga. Yang pernah terjadi itu boleh di Tinggi Nabur, di Freeport, dan itu ada. Di Nabire itu ada. Mungkin kita kembali ke pertanyaan, siapa sebenarnya yang berada di balik ini? Apakah ada kekuatan dari negara asing yang bermain di balik konflik ini, atau memang ini murni dari OPM? Ini saya mulai arah ke situ, Pak. Saya mulai arah ke situ. Terjadi diduga itu ada yang luka lama ada. Yang baru sejak itu Pak Presiden sudah pernah masuk di Kabupaten Duga. Dan juga pernah juga masuk jalan Duga
Wamenan juga pakai naik motor. Jadi akhir-akhir ini yang terjadi penembakan yang terjadi hampir 30 orang yang korban, terus sekarang 3 orang lagi yang korban. Ini persoalan yang diduga ini mungkin kita boleh melihat ke belakang sana, pernah terjadi kejadian-kejadian itu yang sekarang baru saja tahun 2018 baru muncul. Sekarang kita melihat siapakah yang pelakunya. Yang sekarang saya mau sampaikan kepada seluruh bangsa dan negara dari Sabang sampai Merauke, bahwa kita melihat di Papua ini, kita melihat secara serius, artinya kenapa sih orang ini kekerasan terjadi terus, dan kita melihat terjadi di akhir-akhir ini, apakah unsur politik atau memang masalah ideologi. Ini kita harus menyelidiki, yang punya kewajiban atau punya hak untuk menyelidiki adalah pihak kepolisian, intelijen. Oke, Pak Lenis mohon ditahan di sana terlebih dahulu. Saya akan ke Pak Supyadin sekarang. Pak Supyadin, kalau misalnya dikatakan masalah ideologi, ini artinya memang benar-benar ini mereka pengen sebenarnya, OPM ini pengen memisahkan diri dari Indonesia, atau ada kekuatan lain yang mendorong agar OPM melaksanakan aksi-aksi seperti ini? Ya, sampai hari ini kalau kita lihat ideologinya ideologi merdeka ya. Nah, kita tahu kelompok OPM itu yang namanya kelompok pemberontak bersenjata itu selalu terdiri dari 3 unsur. 1 unsur bersenjata, ini menjadi kunci dari sebuah pemberontakan. Ujung tombak. Separatis, ya. Karena tidak ada kekuatan bersenjata, dia bukan separatis. Okay. Yang kedua adalah kelompok politik. Inilah yang berjuang di luar negeri, mencari dukungan politik dari negara-negara yang mau mendukung. Dan yang ketiga adalah kelompok clandestine. Inilah yang bekerja di dalam, yang terus mempengaruhi tokoh, rakyat untuk berpihak pada mereka. Siapa kelompok-kelompok clandestine ini? Apakah negara-negara yang selama ini menunjukkan tendensi untuk mendukung Papua merdeka, atau bagaimana, Pak? Kita tidak bisa mengatakan secara hitam putih siapa ya. Tetapi yang jelas, ini kan yang namanya clandestine ini kan intelijen. Dia bisa bekerja luas ya. Kemudian kelompok-kelompok politik itu ya. Saya pernah ke London, mereka didukung oleh 6 anggota parlemen. Ya, kemudian di Afrika Selatan juga mereka didukung. Nah, oleh karena itu menurut saya memang ini harus terus ya. Terutama menurut saya ini kekuatan bersenjatanya dulu. Diselesaikan ini dulu. Nah, kalau sekarang mereka berada di Nduga, maka fokus di situ. Oke. Ya. Fokus di situ saja di Nduga, kerahkan kekuatan maksimal. Kita ingin tahu, Baik. apakah dia akan pindah dari Nduga atau tetap di situ. Nanti saya akan juga tanyakan pendapat Pak Lenis terkait dengan usulan Pak Supyadin kerahkan kekuatan militer di Nduga. Seperti apa pendapatnya? Saya akan kembali sesaat lagi. Saya akan kembali ke Pak Lenis. Pak Lenis, tadi Pak Supyadin mengusulkan adanya pengerahan pasukan militer yang besar di Nduga. Apakah Anda setuju terhadap usulan ini? Ya, baik. Saya mau sampaikan alasan-alasan. Saya memang tidak setuju. Saya tidak setuju, saya punya alasan. Bahwa alasan yang terjadi, saya sendiri yang sudah turun lapangan, saya contoh. Di Tinggi Nambur itu, orang bilang Tinggi Nambur itu markas. Gajah lagi sedang tidur, tidak boleh dibangunkan. Itu bahasa di sana. Tapi saya bisa masuk helikopter. Setelah itu, semua masyarakat OPM mereka nunggu saya di kabupaten. Setelah itu saya datang, ketemu, dan mereka minta rumah, saya kasih rumah 100 rumah. Setelah itu, rumah sudah dibangunkan semua. Terus, di situ sudah pendekatan, sudah jalan, sudah bagus sekarang. Yang kedua, di Prime, distrik Prime, itu waktu itu perang, kampungnya Enden Wanibo, saya kasih rumah 50 rumah. Dan mereka air bersih, listrik, terus semua lengkap, meja, kursi, lemari semua lengkap. Masyarakat sekarang sudah masuk. Jadi saya mau punya alasan ini saya sampaikan kepada Komisi 1 DPR. Pernyataan menyampaikan bahwa kekuatan militer harus mengejar. Saya tidak setuju sebagai kepala suku. Dan yang harus dilakukan adalah pendekatan dengan hati. Bukan pendekatan untuk kekerasan. Kalau memang itu aparat misalnya, itu kan memanfaatkan aparatnya di korban. Yang pendekatan yang lakukan adalah pendekatan pembangunan. Pendekatan dengan
Di sana ada pemerintah, ada pendeta, ada lembaga adat. Gunakan mereka untuk bisa masuk. Jadi bukan untuk kekerasan. Pendapat dari komisi DPR, saya secara pribadi saya tidak setuju itu. Yang sekarang kita dorong adalah bagaimana caranya untuk pendekatannya itu harus dilakukan. Baik pemerintah provinsi juga ada, kabupaten ada, kita membantu. Terus itu yang pertama. Yang kedua adalah, mungkin saya minta kepada Pak Presiden bikin tim khusus untuk datang diduga. Ya sebenarnya siapa yang aktor di belakang bermain itu? Karena diduga tidak ada yang pabrik ternyata. Pabrik ternyata Terima kasih, Pak Lenis. Maka Pak Lenis, terima kasih atas waktu Anda bergabung bersama kami di Prime Talk. Terima kasih atas pendapat Anda. Sekarang saya terakhir ke Pak Supyadin. Pak Supyadin, kalau misalnya ini masalahnya tidak hanya soal ekonomi, tidak hanya soal kesejahteraan, padahal pemerintah punya niat baik untuk menyelesaikan masalah ekonomi di sana. Apa yang kemudian harus dilakukan agar pembangunan tetap jalan terus, sebagian besar masyarakat yang ingin disejahterakan juga mendapatkan kesejahteraan itu? Jadi menurut saya tetap saja operasi ini tidak bisa sektoral. Jadi harus terpadu. Ya Polri ikut di situ, ya kan. Kemudian TNI ikut, kemudian operasi pendekatan persuasif, operasi pendekatan kesejahteraan, pendekatan kemanusiaan tetap dilakukan. Bagaimana pemerintah? Artinya semua dilakukan bersama-sama. Iya. Pendekatan militer, pengerahan kekuatan militer diduga menurut Anda, kemudian pembangunan kesejahteraan juga dilanjutkan. Penggunaan militer ini dia tidak berdiri sendiri. Karena sekarang leading sektornya adalah pada Polri, operasi penegakan hukum. Karena ini kan dianggap kriminal. Padahal Walaupun saya tahu yang itu terjadi pemberontakan. bukan kriminal menurut Anda. Saya tahu itu bukan kriminal, tetapi karena ini pendekatannya sudah istilah KKB ini digunakan, Manhan pun mengatakan ini pemberontak. Tetapi kita berpayung pada hukum. Nah oleh karena itu TNI kita minta tetap membela Polri dan dia berfokus pada daerah-daerah yang memang tidak dilaksanakan oleh Polri secara profesional. Baik, ya. Terima kasih Pak Supyadin atas waktunya. Pak Lenis juga terima kasih atas waktunya. Beginilah perbincangan kami. Kita tunggu saja seperti apa perkembangan terbaru di sana dan apakah kemudian pemerintah akan melanjutkan pembangunan ini secara terus-menerus, tidak terganggu walaupun ada teror dan juga serangan bersenjata seperti ini. Saya Rory Asyari undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa. Metro TV, knowledge to elevate.